Karena itu ibu bapak saudara, firman Tuhan hari ini mau ingatkan kita sebagai gereja. Kita dituntut untuk selalu bersikap adil. Kita dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Kita dituntut untuk selalu berperilaku yang layak sebagai pengikut-pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah pengakuan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang harus hidup benar, hidup adil, hidup di dalam keadaan yang Tuhan kehendaki juga ditopang dengan pemahaman di dalam diri dan pikiran kita bahwa biarlah orang lain melakukan hal yang salah, biarkanlah mereka berbuat sesuka hatinya, tapi aku akan tetap setia, konsisten pada pilihan iman ini. Jangan sampai kita justru terhanyut. Jangan sampai kita justru tergoda. Jangan sampai gereja yang harusnya tampil beda, karena dia punya iman yang beda dengan dunia, tapi justru dia menjadi sama dengan dunia, bahkan ikut maunya dunia. Ini catatan kritis bagi kita, saudara dan saya. Karena kadang-kadang dalam hidup ini, ketika kita juga menggunakan pikiran, menggunakan akal, menggunakan semua potensi yang kita punya untuk bisa mempertahankan kehidupan, maka acap kali ketika kita lengah, ketika kita tidak peka, maka kita terseret untuk mengikuti keinginan dunia. Kita akan menjadi bagian yang dipakai oleh si iblis untuk memuaskan diri kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan Yesus cintai, mari terus hidup dalam kebenaran. Mari terus menyatakan kuasa Kristus dalam hidup kita. Ketika orang lain runtuh dalam egosentris, di dalam individualistis, di dalam seluruh pilihan-pilihan hidup mereka, biarkanlah. Tapi kita harus tetap menjaga diri. Ketika kita mampu untuk menjaga diri kita, barulah kita bisa menasehati orang lain. Kalau ibu bapak dan saya belum mengoreksi diri kita, belum membenahi, jangan cepat-cepat koreksi hidup orang. Karena tidak ada value di situ, tidak ada nilai yang kita buat. Orang akan mengatakan bahwa you punya hidup saja tidak benar, you mau kasih tahu kami. Anda punya hidup saja tidak beres, tapi Anda mau kami hidup sesuai pikiranmu. Jangan. Tugas kita adalah membenahi diri kita dan menjadi contoh teladan, bukan menjustifikasi orang lain, bukan menghakimi orang lain. Urusan Tuhan dengan orang itu, tapi urusan saya dengan Tuhan Allah, saya harus hidup dalam kebenaran di hadapannya. Biarlah orang melihat kebenaran itu dalam diri kita. Biarlah orang belajar cara hidup kita. Dan kalau roh Allah bekerja, dia diubahkan. Tapi bukan kita yang maniso mau ubah hidup orang. Ini banyak sekali saya lihat dalam kehidupan di gereja Tuhan. Orang lebih senang mengoreksi keadaan hidup orang lain dibandingkan kehidupannya sendiri. Gereja diingatkan hari ini oleh firman Tuhan. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan frustasi dan kecewa pada Tuhan karena hidup orang-orang fasik di luar sana diberkati dan kita ada dalam keterpurukan. Setialah, berjalanlah dalam imanmu dan percayalah waktu Tuhan yang terbaik akan dinyatakan bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati.